Halo semuanya, ini adalah Huawei MateBook D15 dengan penyimpanan 512 GB dibekali dengan RAM 8 GB. Super badak. Enggak sih, karena banyak yang 16 GB. Ini mah yang standar-standar aja ya guys. Ya, jadi di video ini saya mau coba bikin gimana sih kondisi setelah 1 bulan pemakaian. Meskipun sebenarnya 1 bulan pemakaian itu ya sama-sama aja sih, tapi kalau dibikin video YouTube kayaknya lebih sabi ya guys. Oke, jadi ini adalah Huawei MateBook D15. Jadi kalau kalian tahu dulu pas saya mau beli laptop budget 9 juta ke 10 juta itu ada 2 pilihan. Yang pertama sih ini nih, Huawei MateBook D15, satu lagi HP Pavilion. Tapi HP Pavilionnya bukan Pavilion Gaming, melainkan Pavilion biasa, touchscreen, RAM 16 GB, tapi belum resmi, jadi pakai garansi distributor. Itu menarik banget. Saya bingung mau Huawei MateBook D15 ini atau ambil si HP itu, RAM-nya 16 GB dapat touchscreen. Cuman sayangnya dikasih garansi distributor. Mikir lagi. Kayaknya saya mending cari yang aman-aman aja, garansi resmi. Kalau garansi distributor takutnya nanti kalau rusak mau benerin kemana kalau distributornya kabur. Berabe ya kan. Jadi saya ambil Huawei ini, Huawei MateBook D15. Kenapa saya pilih ini? Kelebihan pertama setelah saya pemakaian 1 bulan, sangat bener saya ngerasain desain full aluminium ini. Jadi dingin guys kalau kalian mau pegang. Ini dingin dan kerasa full metal. Aluminiumnya itu beda banget sama feel kalian megang laptop plastik. Sebelumnya laptop saya plastik Acer, sekarang pindah ke aluminium Huawei, beda banget kerasanya. Apalagi kalau kalian buka subuh-subuh, layarnya ini dingin pol bro. Jadi itu kelebihan yang sebenarnya saya nggak mau merasakannya, cuman ternyata itu bisa jadi kelebihan. Dingin guys kalau kalian lagi ketik gini ya, dingin banget rasa layarnya, rasa bodinya. Oke, kelebihan kedua, karena sudah saya buka laptopnya, nih touchpad buat kita mainin mouse-nya. Kenapa saya kasih kelebihan ini besar? Menurut saya ini adalah kelebihannya. Meskipun ada yang bilang itu touchpadnya kegedean, jadi gak enak kalau mau ngetik, kadang suka kepencet. Menurut saya ini sih enak, karena saya biasanya ngetik mungkin lebih seru pakai keyboard mechanical, gak pakai keyboard sini. Jadi untuk touchpad ya ini semakin gede saya semakin suka sih. Jadi jangkauannya jadi enak. Dan ya pemencetannya juga feel-nya oke. Nah, udah ngomongin touchpad, mungkin ada kekurangannya. Di sini suara dari si touchpad-nya ya, klik kiri dan klik kanannya itu agak terkesan plastik banget. Nih. Nah, itu tuh sebenarnya kedengarannya kayak suara plastik banget sih guys menurut saya. Itulah yang menurut saya kekurangan dari bagian touchpad-nya. Feel premium dan ukurannya sudah besar, oke banget. Tapi suaranya itu agak sedikit cekek. Itu kan kurang oke gitu ya Brody. Mungkin bisa diperbaiki atau diganti beberapa komponen biar suaranya jadi mantul. Oke, sekarang kita bahas ke bagian keyboard. Untuk keyboardnya udah oke sih. Bentuknya gede, cuman ada yang bilang juga mending slot kosong di antara kanan dan kiri diisi nomor numpad itu. Menurut saya nggak peduli itu. Keyboardnya enak, feel dipencetnya juga oke. Mungkin kekurangan dari keyboard ini yang saya rasain nggak ada lampu backlight putihnya. Perlu banget sih lampu backlight putih itu buat kalian. Jadi kalau kalian mau ngetik di keadaan gelap itu udah aman, nyaman gitu. Tombol-tombolnya udah kelihatan jelas. Cuman menurut saya ya itulah kelebihannya. Kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya juga ini dia fingerprint sudah ada di sini, di tombol power dia disabi banget. Nah, kita lanjut ke kelebihan selanjutnya ya. Udah bahas touchpad, bahas keyboard, kita bahas kelebihan selanjutnya itu ada di bagian sini nih. Mungkin karena ini overhead saya tampilin kayak gini aja kali ya. Sama aja ya guys. Kita cerahin dikit, brightness-nya buka. Oke, ini ada list tadi saya belum close. Oke. Ini adalah tampilan layarnya. Ini kelebihan banget. Kenapa saya ambil ini dibanding si HP Pavilion? Sebenarnya bagusan touchscreen sih, cuman lebih mahal juga kalau rusak. Ini bukan touchscreen, saya pilih ini karena bezelnya tipis banget. Ini jadi kelebihan tersendiri di bagian desain laptop ini.
Bener nggak sih guys menurut kalian? Ada nggak laptop yang bezelnya rata gini loh? Jadi kanan, kiri, atas bezelnya sama. Kalau diukur sekitar setengah sentimeter, cuman untuk bagian bawahnya ya ini agak panjang sih. Itu kurang deh gitu. Kalau dia setengah 0,5 cm tambah sabi. Tapi kan kalau kalian tahu, kalau bezelnya udah segini tipisnya, di mana kamera utamanya? Yah, kamera utamanya itu menjadi kekurangannya. Kamera utamanya ada di sini guys. Nah, kalau kalian bisa lihat, itu adalah kamera utamanya di keyboard. Jadi letaknya kamera ada di bawah. Ini kelebihan, kekurangannya apa? Kelebihannya kameranya keren. Bentuknya beda banget. Nggak ada laptop yang kayak gini kan, jarang banget. Coba aja cari yang kameranya model begini. Kayaknya nggak ada langka. Tapi kekurangannya kalau kalian pakai, kalian kayak menjongak gitu loh mukanya. Karena kalian mukanya di atas layar, sedangkan kameranya di bawah, jadi posisi kalian itu kayak kelihatan dagu dulu. Jadi agak kurang. Nah, itu menurut saya. Tapi kan bisa diakalin, kayak diganjel apa gitu di sini. Di bawahnya ditaruh stand atau mungkin apa, jadi muka kalian normal kembali. Itu adalah kekurangan dan kelebihan di bagian kamera. Terus saya merasakan kelebihan lagi itu ada di bagian sini guys, portnya. Kelihatan kan? Kalau diginin, nah oke kali. Port di sebelah kiri ada 3. Port HDMI, terus USB dan tipe C. Jadi ini portnya udah cukup banget ya. 3 port di samping dan 3 port lagi di sebelah kanan. Berarti untuk USB ada 3 ya. Ini 1, 2, satu lagi di sebelah kiri. Untuk jack audio 3,5 juga sudah tersedia di sini ada, dan USB sudah tipe C. Jadi kalau kalian iseng-iseng tuh buat ganti charger handphone kalian pakai charger laptop, udah oke brodi. Jadi ya bisa mempermudah ringan bawa kalian juga. Kalau kalian malas bawa charger handphone, bisa pakai charger laptop ataupun sebaliknya, karena sama-sama pakai tipe C. Itu kelebihan pertama. Kelebihan di bagian port. Mungkin kita bahas sedikit ke bagian dalamnya ya. Supaya lebih sabi, mungkin saya bisa tampilkan laptopnya seperti ini ya, biar kalian bisa melihat keindahan layarnya. Waduh, emang sih layarnya pakai IPS LCD aja yang biasa Full HD. Ya ini layarnya, emang keren sih menurut saya. Tampilan aluminium, tampilan bezel tipis, dipadukan di dalam satu laptop yang ringan dan tipis. Beratnya juga nggak sampai 2 kilo, beda sama laptop gaming. Itu kelebihan ini brody, mantep banget saya ngerasain layarnya itu. Mantap. Oke, kita ada kelemahan di bagian performanya nih, saya kasih tahu. Mungkin karena RAM-nya 8GB terus sudah dikunci. Jadi kalau mau di-upgrade itu garansinya hilang. 2 tahun garansinya, sayang. Jadi saya harus tunggu 2 tahun baru bisa upgrade RAM ini. Ini kelemahannya agak just gitu ya, 8GB. Kalau bisa ya dibuka lah, jangan digaransi-garansiin gitu brody. Kan kalau 16GB sabi kali RAM laptop kayak gini. Mantap gak sih RAM-nya? Kalau bisa di-upgrade lah 16GB. Tapi ini bawaannya 8GB untuk D15 seri ini ya. Itu kelemahannya untuk bagiannya. Terus saya biasanya, kalian lihat sendiri aplikasi yang saya pakai itu ada Adobe Premiere, ada Photoshop, ada Point Blank. Nah ini aja sih sebenarnya WhatsApp ya. Udahlah lupakan. Saya puter-puter aja di situ biasanya kalau saya buka laptop ini ya, hampir sering ya buka itu. CorelDRAW jarang sih. Nah kelebihan dan kekurangan saya rasakan di aplikasi ini. Meskipun kalian tahu ini aplikasinya butuh performa VGA yang khusus banget kayak GTX atau RTX, mungkin MX pun bisa. Sayangnya sekali laptop ini tidak memberikan itu di dalamnya. Namanya juga laptop tipis, bukan buat kayak gituan ya guys. Tapi kan saya pengen punya laptop tipis yang masih mampu buat pakai aplikasi-aplikasi ini. Makanya saya ambil ini. Kenapa saya ambil ini? Ini SSD-nya kenceng banget. Speednya di atas 3000. Dimana kalau laptop-laptop lain speednya masih 2000-an. Jadi untuk speed SSD laptop ini sudah sangat kenceng. Jadi untuk ngebaca, buka aplikasi itu udah kenceng banget. Cuman masalah kekurangan di saat render di sini itu agak lemot. Udah render di sini agak panas, brody. Panasnya di bagian mana? Panasnya ada di bagian sini. Ya mungkin di sini ya, nggak tahu kenapa juga. Saya sambil ngecas, di sini ada kipasnya sih guys. Kalau kalian lihat di dalamnya di sini ada kipas kayaknya.
Di sini agak panas sendiri, di sini dingin, cuman panasnya itu di bagian sini. Kerasa banget pas saya ngedit di Adobe Premiere. Terus buat ngedit di Photoshop itu lancar jaya sih. Mantep, Photoshop nggak ada kendala. Point Blank juga nggak apa-apa lah. Point Blank kan game ringan mungkin buat di laptop 8GB ke atas, Core 5 ya. Point Blank ya jalan normal lah, nggak ada ngelek-ngelek gitu. Mungkin saya rasain belum ada ngelek-ngelek sih yang saya rasakan. Terus ada masalah di saat After Effects. Oh ya, After Effects dulu saya ada softwarenya, cuman jarang dipakai juga. Nah, itu ada Adobe After Effects 2021, agak ngelek dan agak panas banget. Saya pernah pakai buat ngilangin background di After Effects ini karena ya kalian tahu ya, After Effects enak banget buat ngilangin backgroundnya. Nah, di saat dia delete background kan per second dan per frame rate-nya gitu kayak cek 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 cek. Nah, itu di situnya agak panas dan agak lama. Jadi lama banget sih menurut saya kalau di bagian After Effects. Tapi kalau ada Premiere nggak terlalu lama, cuman dia panas. Kalau After Effects sekalian panas. Terus apa lagi ya kelebihannya? Oh ya, kelebihannya ini speakernya mantap. Speakernya kita tutup gini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini agak miring si laptopnya. Oke, mungkin segini. Speakernya panjang dari sini ke sini dan di sini. Ini kayaknya kipas. Speakernya ini deh, kanan dan kiri. Jadi berasa seperti kalian punya HP tapi yang dual speaker. Mantep nggak tuh? Dual speaker di sebelah kanan dan sebelah kiri. Suaranya juga nggak kalah menarik. Suaranya seperti ini guys. Nah, itu adalah suara dari si Huawei ini. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan selama pemakaian 1 bulan. So, jangan lupa like dan komen subscribe. Kalian bisa ceki-ceki juga ke Instagram buat bantu follow Instagram Zaragut ya guys. Thank you for watching. Terima kasih.